Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di pagi hari ini kita masih di bulan suci Ramadan. Akan tetapi suhu politik masih juga panas. Dampak dari pemilu baik pilpres maupun pileg. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu hal etika dalam berpemilu, dalam berdemokrasi yang kurang mengindahkan daripada suatu etika-etika. Secara hukum sah, karena undang-undang bisa dibuat, undang-undang bisa dirubah, aturan bisa dirubah. Dalam sebuah permainan, dalam sebuah pertandingan, panitia bisa merubah segala aturan apapun. Akan tetapi aturan yang dirubah harus berdasarkan kesepakatan. Artinya bahwa para kontestan yang akan bertanding pun harus sepakat dan jujur. Sarana apa yang digunakan, bagaimana tata caranya, dan lain sebagainya, supaya tidak timbul suatu permasalahan pas ketika dia sudah bertanding, karena pasti dalam suatu pertandingan ada yang kalah dan ada yang menang. Menang dalam suatu kecurangan, maka kemenangan itu tidak begitu baik. Kemenangan itu apabila dalam suatu kecurangan secara hukum memang dia menang, tetapi bisa jadi ada yang ketidakpuasan karena akibat daripada suatu kecurangan. Dalam dunia politik katanya bahwa mereka para elit-elit politik yang kadang-kala tidak pernah mengindahkan apa yang disebut etika dalam berpolitik. Contoh akhir-akhir ini terkait apa yang disebut dengan dinasti politik, dinasti kekuasaan, dinasti kepemimpinan. Beberapa tahun yang lalu, saya termasuk orang yang sangat getol mengkritisi daripada Partai Demokrat yang saat itu AHY menjadi seorang ketua partai yang saat itu artinya maknanya ya sah dia menjadi ketua partai, akan tetapi karena ada orang-orang di sekitarnya yang saat itu yang ikut berjuang mati-matian, ikut berjuang merintis daripada sebuah partai, ikut berjuang dalam membesarkan sebuah partai, lalu seakan-akan tersingkirkan begitu saja, diabaikan begitu saja, lalu diangkatlah putra mahkota daripada Pak SBY, AHY menjadi ketua Partai Demokrat. Akhirnya ada korban dari orang-orang partai itu sendiri. Bahkan ketika bahwa di dalam Partai Demokrat itu yang dulu banyak sekali oknum-oknum dari partai itu sendiri, bahkan menteri-menteri yang dari Partai Demokrat itu korupsi. Yang terlibat si A, si B, si C, termasuk juga adalah elit-elit partai itu sendiri. Akan tetapi
Yang menjadi korban adalah mereka-mereka, para elit partai yang tidak ada terkaitan dengan dinasti daripada kekuasaan itu sendiri. Angelina Sodah misalnya waktu saat itu menjadi korban katanya. Sehingga kami saat itu tidak begitu simpatis terhadap partai tersebut. Karena akibat terkesan dipaksakan harus menjadi ada putra mahkota menjadi ketua partai. Kami pengagum Pak Jokowi. Akan tetapi ternyata bahwa di akhir-akhir ini sama seperti halnya ketika Partai Demokrat mengangkat daripada putranya AHY menjadi ketua partai dengan instan. Anak Pak Jokowi yang tidak pernah ikut berjuang, yang tidak pernah ikut merintis daripada sebuah partai kok ujuk-ujuk menjadi ketua partai PSI. Sah, sah. Legal, legal. Tapi secara etika terkesan bahwa itu secara instan. Apa karena dia putra dari seorang presiden yang memiliki popularitas daripada dompleng atas nama bapaknya. Sementara dari segi kemampuan, apakah dia mampu atau tidak? Apakah cukup dengan popularitas menjadi seorang pemimpin itu? Begitu saat itu AHY begitu gencar mengkritisi daripada pemerintahan Pak Jokowi. Lalu pas ketika Pak Jokowi pun melakukan yang sama, putra sulungnya pun dicarikan suatu pekerjaan dengan nepotismenya melalui pamannya untuk merubah suatu aturan mainnya. Jadi aturan main ditentukan oleh hakim. Kalau dalam pertandingan sepak bola itu wasit atau ada hakim garis, ada wasit dan lain sebagainya. Sing merubah aturan itu adalah hakimnya. Akhirnya dia lolos dalam suatu pertandingan. Ikut kontestan dalam suatu pertandingan walaupun syarat itu adalah semestinya tidak dibenarkan awalnya. Tapi karena yang wasit yang merubah atau termasuk panitia pun menyetujui daripada peraturan tersebut, akhirnya dia lolos ikut bertanding. Prinsip bahwa negeri ini banyak koruptor-koruptor yang gentayangan di mana-mana. Dan sering saya katakan kemarin bahwa ada semacam kekuasaan daripada surat An-Ankabut, jebakan, jeratan dari seekor laba-laba dengan sarangnya sehingga ia akan dimangsa oleh penguasa saat itu. Korupsi dibiarkan dulu. Lalu pas ketika dia, apakah you berpihak kepada aku atau tidak? Maka ketika dia berpihak, kasus korupsinya akan diabaikan begitu saja. Sementara justru ketika dia kasus korupsinya itu akan diungkit kembali siapapun dia apabila ia bertolak belakang dengan kekuasaan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Semua terjebak dalam korupsi, semua terjebak dalam segala sesuatu pemanfaatan anggaran-anggaran yang senantiasa anggaran tersebut justru dimanipulatif dan dikorupsi oleh mereka-mereka seorang pejabat. Ini runtuh jadi. Hati-hati bahwa likuli umati azali, bahwa setiap umat itu pasti ada azalnya, termasuk kekuasaan. Maka kekuasaan pun akan ada azalnya suatu ketika nanti akan runtuh di mana siapapun yang berkuasa, siapapun yang kuat tetap akan runtuh. Bahwa secara
Sunatullah bahwa suatu negeri ini ada yang menjadi perintis suatu negara, ada yang membangun suatu negara, ada yang merawat suatu negara, tapi juga ada yang meruntuhkan suatu negara. Ini adalah ekosistem yang berjalan di dalam sebuah negara. Banyak yang negara-negara sampai sekarang pun runtuh dan belum bisa bangkit kembali. Seperti Irak, seperti negara-negara di Timur Tengah akibat perang, runtuh. Libya belum bisa bangkit kembali. Padahal sudah dibangun berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Ada yang merintis sebuah negara tersebut, ada yang membangun sebuah negara tersebut, tapi juga ada yang meruntuhkan suatu negara. Oleh karena itu, pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, mari kita secara jernih, hati nurani kita akan dibawa kemana ke negeri ini. Bangga atas kemenangan, entah itu caleg, entah itu siapapun, bangga dengan kemenangan. Tapi kemenangan dengan cara-cara yang tidak baik. Membeli suara. Seakan-akan yang katanya bahwa tatkala kita memberi bingkisan, tatkala kita memberi amplop kepada calon pemilih, itu ada hukumnya, bahkan terjerat suatu masalah. Bahkan kalau ketangkep bisa akan dimasukkan dalam pengadilan, bahkan bisa dipenjara. Tapi ternyata omong kosong. Di kasat mata, semua orang melakukan itu dan bebas. Tidak ada sanksi apa-apa, tidak ada jeratan apa-apa. Semua liar dimanapun. Para pejabat-pejabat melaksanakan itu, yang penting menang. Yang penting menang. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, kalau memang sudah demikian, hati-hati, karena bisa jadi sejarah membuktikan ketika dalam melakukan segala hal semacam itu akan tiba saatnya bahwa kita akan menjadi negara yang runtuh dari peradaban, runtuh dari segala-galanya. Mari kita introspeksi diri di pagi hari ini agar kita jangan sampai terjebak oleh segala sesuatu urusan dunia yang kadang-kala justru akan menghancurkan pada diri kita. Saya rasa itu saja dari kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.